ya, sebuah pegas digantung. Kalau Anda mau buat silakan ya. Sebuah pegas digantung, beban ya, digantung beban akan mengalami, dia bilang akan mengalami ya, dengan jiplak aja, akan mengalami energi potensial, mengalami energi potensial ya, mengalami energi potensial dikasih simbol EP ya, apabila di mana ya energi tersebut ya dapat dirumuskan, dia bilang dapat dirumuskan energi P sama dengan setengah KY kuadrat. Dimana dia bilang angka panjang ya, dimana K itu adalah konstanta pegas dan Y adalah pertambahan panjang pegas, ya, panjang pegas. Ditanya hitung atau ditanya dimensi dan satuan dari K. Oke ya, jadi kurang lebih panjang ini ceritanya, panjang. Nah, Kipin aku masih kurang mengerti kalau hal-hal ini. Anda dengarkan dulu DVD Kipin seri 1, seri 2, seri 3. Nanti Anda pasti nyimak pelan-pelan, pasti ngerti ya. Karena Kipin tidak bisa menjelaskan secara ulang, Kipin langsung di sini. Sebentar, mohon maaf sebentar ya. Sebentar, oke. Ya, sebentar. Ya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Ya, oke, Kipin langsung ya. Jadi kalau Kipin punya gini ya, Kipin punya energi, dia mengatakan energi potensial sama dengan setengah KY kuadrat. Kipin tulis jawab ya, jawab. Untuk menjawab dimensi, Anda jangan fokus pergi ke formulanya, jangan. Yang ditanya dimensi daripada K, berarti Anda nyari K-nya dulu ya. Nah, cara menjawabnya Kipin tulis gini, energi potensial sama dengan setengah K kali Y kuadrat. Yang diminta satuan daripada K, berarti Kipin bisa nulis K itu sama dengan 2 kali EP dibagi Y kuadrat ya. Jadi kalau ditanya dimensi daripada K, ya Anda cari K sama dengan, ditanya dimensi daripada Y, ya Anda cari Y sama dengan, tidak usah panik ya. Anda tidak usah panik hal-hal demikian ya. Jadi kalau cuma ditanya dimensi daripada K, Anda cari K sama dengan itu berapa. Nah, angka 2 ini tidak bermasalah, Nah, terus caranya gimana Kipin? Oh, gampang, kita nulis energi potensial dimensinya apa. Nah, Anda perlu tahu, Kipin ulang kembali, energi potensial itu sama dengan identik dengan energi kinetik, identik dengan usaha, satuannya adalah joule. Kipin ulang kembali supaya Anda paham ya. Energi potensial identik dengan sama dengan similar dengan energi kinetik, juga hampir disimilarkan dengan usaha dan energi itu dengan satuan joule. Nah, satuan joule, Kipin ngomong satuannya ini joule. Nah, secara logik W itu gimana? Usaha work ya, supaya Anda langsung bisa kena. Usaha work itu kan rumusnya adalah force kali distance. Newton kali meter. Betul ya? Newton kali meter. Oh, Kipin basic daripada dimensi Kipin sudah ngasih di depan, ada 7 basic, itu ada 7. Itu yang wajib Anda pahami ya, Anda pahami. Nah, Newton ini berasal dari massa kali gravitasi. Ini S-nya Kipin turun ya, berarti Kipin bisa mengatakan demikian. Kipin bisa nulis gini, massa mass itu adalah kilogram.
Percepatan itu adalah meter per detik kuadrat. Oke? S, distance, jarak, satuannya adalah meter. Ya, lah kalau meter berarti kilogram. Kilogram itu dimensinya adalah M besar, meter kali meter berarti L kuadrat. Kenapa kok L? Nah, Anda dengarkan seri 1. Ya, kata meter satuan panjang itu disatuankan dimensinya namanya L. Kata L itu ya mungkin bahasa Inggrisnya itu ada length gitu ya. M ini massa, mass. Oke? Jadi jangan ngomong oh ini meter berarti ini M, bukan. Ya, kata kilogram ini M ya. Jadi Anda dengarkan aja di mulai dari seri 1. ml kuadrat detik kuadrat T besar naik ke atas T pangkat min 2. Ini loh namanya dimensi daripada ini adalah dimensi daripada Newton ya, dimensi daripada Newton, betul ya. MLT min 2 ini dimensi daripada Newton. Kalau dikalikan meter ini L berarti jadi ml kuadrat T min 2. Ini adalah dimensi daripada Joule. Oke ya, jadi Anda harus paham. Oh, dimensi daripada Newton itu adalah MLT min 2. Dimensi daripada Newton MLT min 2, MLT min 2. Ya, kalau dikalikan meter lagi berarti L kali L kuadrat. Ini semua adalah dimensi daripada Joule. Nah, maka Kipin bisa mengatakan dimensi daripada K, energi potensial itu sama dengan ml kuadrat T min 2 dibagi Y. Dia bilang di mana Y sama dengan pertambahan panjang pengkat. Pertambahan panjang pengkat, pertambahan panjang ini satuannya meter. Kalau meter ini dimensinya adalah length, berarti Kipin bisa tulis L kuadrat. Betul ya? L kuadrat. Oh, Kipin coret-coret berarti dimensinya adalah M T min 2. Betul nggak ya? Mungkin ada yang salah, mungkin loh ya. Kok kayaknya ada yang salah ya? Kayaknya ada yang salah. Coba Anda perhatikan di sini meter per detik kuadrat, ini meter berarti ml T min 2 dikalikan L kuadrat, betul ya? ml kuadrat T min 2, betul ya? Berarti mau nyari K ini dibagi ini. Oke, benar lah ya. Benar ya? Berarti dimensi daripada K MT min 2. M ini adalah kilogram, ini adalah detik kuadrat. Oke, paham ya? Jadi dimensi daripada K lewat. Nah, kalau Anda mengerti secara langsung tidak masalah. Lanjut ya. Jadi Anda harus amati baik-baik mengenai satu. Sebenarnya tidak perlu diturunkan, energi potensial itu tidak perlu turunkan. Anda sudah tahu yang basic daripada dimensi itu adalah massa jenis, volume, luasan, percepatan, terus kecepatan ya, terus gaya, force itu penting ya, force itu penting. Jadi untuk menjawab soal ini Anda basic harus menguasai. Lanjut Ipin nomor 2 ya, nomor 2 di sini ada soal mengatakan ya, sebuah pesawat ya membutuhkan ya, sebuah pesawat membutuhkan kecepatan minimum, membutuhkan kecepatan minimum untuk meninggalkan landasan, ya, dapat dirumuskan V kuadrat sama dengan 2gm per R. Ya, ini dapat dari mana? Kipin juga tidak tahu. Anda nggak usah panik di sini. Dikasih tahu di mana ya, di mana V itu sama dengan kecepatan ya. V itu adalah kecepatan. Yang berikutnya M itu adalah massa, terus R itu adalah jari-jari ya, jari-jari. G itu adalah konstanta dengan dimensi.
M length, L detik kuadrat, berarti T pangkat min 2. Anda harus hafal. Kalau setiap kali mau bikin ini Anda cuplik gini ya enggak selesai waktunya, durasinya kuisnya 45 menit atau 60 menit, bye-bye. Oke? M kilogram, oh sama, M pangkat X. V ini dia bilang kecepatan. Oh, kecepatan ini dimensinya adalah satuannya meter per detik. Berarti dimensinya adalah LT-1. Udah lihat LT-1. Maka di sini V Kipin tulis adalah LT-1 tutup kurung pangkat Y. R ini apa? Jari-jari oleng, satuannya meter, berarti dimensinya adalah L. Berarti Kipin tulis L pangkat Z. Nah, dari sini Kipin tulis gini. M pangkat X, L pangkat Y, ya dibuka L pangkat Y, terus ini T pangkat min Y, di sini L pangkat Z. Kipin tulis satu persatu. Tadi M pangkat X, L pangkat dikali L pangkat, berarti Y ditambah Z. Kita lihat dikali T pangkat min Y. Nah, cara buatnya gampang. Kita lihat M. Sebelah kiri M-nya pangkat 1. Betul ya? Sebelah kanan M-nya pangkat X. Oh, berarti X-nya itu adalah 1. Paham ya? X-nya 1. Terus kita lihat yang L sekarang. Oh, kalau yang L sebelah kiri dia L-nya pangkatnya pangkat 1. Sebelah kanan L-nya adalah Y plus Z. Oh, nggak bisa bikin kita. Kita masih belum bisa bikin. Lanjut Kipin tulis. Sebelah kiri kita lihat T. Sebelah kiri T-nya adalah min 2. Sebelah kanan T-nya adalah min Y. Oh, berarti Y-nya adalah 2. Oh, kalau Y-nya 2 tak masukkan di sini, berarti Z-nya ketemu. Y-nya 2, berarti Z sama dengan 1 dikurangi 2, berarti Z-nya min 1. Nah, kalau Z-nya min 1, maka Kipin bisa mengatakan rumus formula daripada gaya sentripetal bisa dirubah menjadi demikian. Berarti Fs sama dengan M pangkat X, X-nya katanya 1, V pangkat Y-nya diketahui 2, R-nya adalah Z-nya diketahui min 1. Berarti F gaya sentripetal dirumuskan adalah M V kuadrat dibagi R. Inilah formulanya. Dah, jadi Anda nggak usah panik. Dia bilang gaya sentripetal tergantung pada ditulis tergantung pada mana? Mes V R, tulis saja massa kali V kali R. Kipin selalu ya, bukan diper, selalu. Makanya di sini ada koefisien pangkat X Y Z. Ya, untuk mengidentifikasikan dia apakah nanti dia pangkat min atau pangkat plus. Lanjut ya. Nomor 4 ya. Jadi tipe soalnya kurang lebih seperti itu. Nomor 4 ini kurang lebih kayaknya sama deh seperti soal nomor 1 ya. Nomor 4 kita lihat ya, nomor 4 ya. Agak cepat aja, ini cuma sampai 8 nomor. Ya, dia bilang daya pancar benda hitam. Daya pancar benda hitam P dapat dirumuskan. Anda tidak usah panik ya, dapat dirumuskan berarti soalnya sendiri yang ngomong ya. Dapat dirumuskan dengan persamaan ya. Dapat dirumuskan dengan persamaan P ya, persamaan P sama dengan emisivitas kali sigma kali pangkat X T pangkat Y, keren, A pangkat Z dikasih di mana ya E tanpa dimensi. Kalau E tanpa dimensi berarti mempunyai arti E diabaikan, berarti dia tidak punya satuan, itu cuma merupakan sebuah angka saja. Oke, nah terus dan di mana ini koma, terus Kipin tulis bawah ya. Kalau sigma mempunyai dimensi M pangkat min 1, T pangkat 3, theta min 4. Anda tidak usah panik, ini sudah dikasih tahu ya.
Dan T sama dengan suhu, dia bilang T itu suhu, A itu adalah luasan, ya. A itu adalah luasan. Maka tentukan nilai X, Y, Z agar mempunyai dimensi yang sama, ya, agar mempunyai dimensi yang sama. Aneh ya, ada kalimat agar mempunyai. Pokok intinya gini lah, dimensinya kiri sama dengan dimensi kanan itu sama. Nggak perlu kasih kata ini pun sebenarnya nggak perlu, ya. Oke, nah cara nyarinya gimana? Gampang, Anda harus paham. Formulanya Anda harus paham. Soal nomor 4 itu sama, kurang lebih sama dengan nomor 3. Ya, dia memakai koefisien M sebelah kiri apa, sebelah kanan apa, supaya pangkat-pangkatnya didapat. Oke, ya, jadi ini combine salah satu variasi aja. Cara jawabnya gimana, Kevin? Oh ya, Anda tahu. Dia bilang P itu adalah daya pancar. Daya. Wah, Anda kalau nggak tahu daya, cilaka. Loh, daya ini dimensinya apa? Nah, Anda perlu tahu. Ya, P ini daya. Ya, P ini daya. Daya ini kalau Anda tolong, MLT-nya, nah, gak masalah. Ya, itu jelaskan nanti. Daya itu satuannya watt. Ya, daya itu satuannya watt. Ini ulangi turun ya, supaya semoga ngerti. Daya itu watt, satuannya watt. Kata watt ini berasal dari usaha bagi waktu. Ya, usaha bagi waktu. Daya ini watt. Ya, nah mau mencari daya itu dari usaha bagi waktu. Usaha ini adalah gaya kali jarak. Ya, gaya kali jarak dibagi waktu. Betul ya? Gaya kali jarak bagi waktu. Nah, gaya ini dimensinya apa? Anda harus hafal. Anda nggak hafal mengenai daya, dimensinya apa? Oke lah, tapi Anda harus tahu. Gaya ini dimensinya adalah MLT min 2. Dikalikan jarak L dibagi waktu itu adalah T, maka dimensinya daripada P adalah M L kuadrat T pangkat min 3. Nah, jadi dimensinya daripada daya adalah M L kuadrat T min 3. Oke, Ipin tulis di sini. Berarti tadi P sama dengan E sigma pangkat X T pangkat Y. Di sini A pangkat Z. Semoga cukup ya. Semoga cukup. Ipin geser. Dimensinya dari P ini adalah M L kuadrat T min 3. Ipin tulis similar ya. Sigma, dikasih tahu ini ya, Ipin tulis M pangkat min 1 T pangkat 3 theta pangkat min 4 tutup kurung pangkat X. Paham ya? Lanjut Ipin tulis T di sini ya, biasa T ini sama T ini beda ya. Kalau T ini time ya, T ini time, tapi di sini dia bilang T ini lambang ini suhu ya. Nah, kalau suhu itu dimensi daripada suhu. Ini suhu, dimensinya adalah theta. Ya, jangan panik ya. Suhu dimensinya satuannya theta. Berarti ditulis adalah theta pangkat G. A, dia bilang luasan. Luasan ini kan satuannya meter persegi. Kalau meter persegi berarti dimensinya adalah L kuadrat tutup kurung pangkat Z. Betul ya? A meter kuadrat, maka L kuadrat di sini ada Z. Cara nulisnya Ipin tulis sama seperti biasa. Kalau bisa cepat, M pangkat min X. Betul ya? M pangkat min X. T pangkat 3X. T pangkat 3X. Theta pangkat min 4X. Theta pangkat min 4X. Theta pangkat Y. L pangkat 2Z ya, secara eksponen dibuka kurung, terus Ipin tulis urut ya. M pangkat min X, L pangkat 2Z, Ipin tulis dulu. MLT ya, T pangkat 3X, theta pangkat min 4X ditambah Y ya. Ipin kenapa kok
dimensi. Artinya apa? Loh, kenapa ada? Oh, artinya konstanta dengan dimensi berarti artinya G itu punya satuan ya. Kalau punya satuan berarti dia punya dimensi ya. Oh, sorry. Yang tadi yang K ini tadi dia minta dimensinya MT-2. Oh, kalau diminta satuannya gimana? Oh, gampang. Kalau satuannya kita tinggal tulis satuannya adalah Kipin tulis ya. Oh, di sini M itu adalah mass, berarti kilogram. Ini adalah detik pangkat min 2. Kipin turunkan ke bawah, kilogram detik. Betul ya? Jadi jangan tentukan satuannya dulu, justru tentukan dulu dimensinya. Setelah dimensi Anda ke satuan, itu lebih gampang. Oke, lanjut Kipin tulis ya. Berikutnya nomor 2 di sini. Sama di sini dia mengatakan tentukan dimensi. Hitung dimensi ya, hitung dimensi dan satuan dari G. Satuan dari G. Nah, dimensi dan satuan dari G gampang. Kalau Anda mau nyari ini mudah. V kuadrat sama dengan 2GM per R. Berarti Kipin bisa nulis ini jawab. Ya, Kipin tulis ini jawab. V kuadrat sama dengan 2GM per R. Berarti mau nyari G, konsentrasi nyari G, berarti harus jadi G sama dengan, Anda tinggal aja. Berarti V kuadrat dikalikan R sama dengan 2GM. Berarti kalau Kipin mau mencari G sama dengan V kuadrat kalikan R dibagi 2M. Selesai. Gak usah panik, gini aja selesai. Nah, sekarang yang jadi permasalahan Kipin 2 ini gak penting. Untuk mencari dimensi satuan kata 2 ini gak penting ya. Nah, terus kita kerjakan apa? Kita lihat di sini, kita belajar di sini ya. G sama dengan ya, kita belajar V ini kecepatan. Oh, Anda harus paham, kecepatan ini satuannya meter per detik. Betul ya? Kecepatan ini satuannya meter per detik. Tuh, kalau meter per detik berarti di sini adalah LT-1. Betul ya? Ya. Kok bisa Kipin LT-1? Nah, Kipin ulang kembali di sini ya. Kecepatan, kalau kecepatan tadi kan satuannya meter per detik. Betul ya? Nah, Kipin tidak suka nulis dimensi itu pakai per-peran, nggak suka. Ini meter. Meter itu adalah length, detik itu adalah T, time. Maka ditulis adalah LT-1. Jadi kita nggak suka pakai per-peran. Ya, jadi nulis meter per detik berarti length per detik ya. Length per time berarti LT pangkat min 1. Nah, di sini Kipin tulis oh kecepatan LT-1. Kipin tulis LT-1 tutup kurung kuadrat. Paham ya? Dikali R. R ini apa? Oh, jari-jari. Anda tahu, jari-jari itu satuannya apa? Satuannya meter, kilometer, atau senti, terserah. Yang penting satuan panjang. Berarti jari-jari dimensinya adalah L. Betul ya? Dibagi 2-nya tidak penting. M ini apa? Oh, M ini massa. Massa ini satuannya kilogram. Oh, kalau kilogram berarti dimensinya namanya M. Sama-sama M. Paham ya? Nah, setelah itu kita bikin, oh berarti dimensinya G sama dengan L pangkat 2. Ya, L pangkat 2, P pangkat min 2, Kipin 1 dikalikan L, ya ini dibuka kurung, M-nya naik ke atas, jadi M pangkat min 1. Cara penulisannya urut kalau bisa MLT. Ya, MLT theta dan sekian. Oke, M pangkat min 1, L pangkat kuadrat kali pangkat 1 berarti L pangkat 3, T pangkat min 2. Selesai. Dimensi G-nya selesai. Oh, Kipin sekarang mau ditanya satuannya apa? Gampang. Mau nyari satuannya kita lihat. Oh, gampang ini. Kalau ada pangkat min, kalau satuan ada pangkat min, lebih baik dijadikan bawah per. Ya, jadi Kipin tulis gini. Oh, satuannya daripada G, nggak usah di convert pergi ke Newton, repot. Ya, Anda mau convert lagi berarti Anda harus belajar lagi lebih detail lagi. Ya, Anda tinggal tulis. Oh, yang positif, pangkat positif L ini meter, berarti meter pangkat 3 dibagi. Oh, kenapa kok dibagi? Karena ini pangkat min 1. Ini adalah kilogram, di sini adalah detik kuadrat. Selesai.
satuannya. Kipin di convert ke Newton ke sekian-sekian, gak usah lah ya. Daripada Anda belajar terlalu detail, ini aja cukup ya, tergantung daripada tutor kalian. Nomor 3, oke. Lanjut Kipin nomor 3. Mohon maaf kalau Kipin nggak bisa baca chat ya. Semoga bisa bermanfaat aja ya. Oke, Kipin tidak bisa bergerak kalau tanpa support kalian. Nomor 3, sebuah gaya sentripetal ya, sentripetal ya. Sebuah gaya sentripetal Fs bergantung pada, dia nulis bergantung pada massa M ya, kecepatan, bergantung pada massa kecepatan. Dia kasih simbol V dan jari-jari lintasan R ya. Sebuah gaya sentripetal Fs bergantung pada massa M, kecepatan V dan jari-jari lintasan R. Dia tanya, tentukan formula ya, tentukan formula gaya sentripetal tersebut ya menurut dimensi. Maksudnya apa Kipin? Nah, menurut dimensi. Maksudnya gimana Kipin? Nah, Anda maksudnya begini, Anda perlu tahu. Kalau Kipin punya soal tadi di sini, sebuah pesawat membutuhkan kecepatan minimum untuk meninggalkan suatu landasan, sudah dikasih rumus V kuadrat sama dengan sekian. Ini namanya formula, ini namanya rumus ya. Tutornya sudah kasih formulanya. Sekarang yang tanya dimensi daripada G mana? Ya Anda bikin. Ya. Nah sekarang dibalik sama tutornya. Ininya enggak tahu. Kok tahu V kuadrat sama dengan 2GM? Kok enggak mau R sama dengan sekian? Gitu. Maksudnya seperti ini. Nah, soalnya diarahnya ke sini. Sebuah gaya sentripetal bergantung pada M, V, dan R. Rumusnya apa? Kalau Kipin secara logik, Kipin hafal rumusnya nih karena Kipin tutor. Nah, yang sekarang aku mau nyampaikan cara nemu formulanya gimana? Caranya begini. Sebuah gaya sentripetal Fs bergantung pada, berarti Fs sama dengan bergantung pada massa, bergantung pada kecepatan, dan bergantung pada jari-jari ya. Berarti gaya sentripetal bergantung pada massa, bergantung dengan kecepatan, bergantung dengan jari-jari. Terus Anda tanya, loh kok bisa gitu Kipin? Kalimatnya kok gurunya sendiri yang ngasih, tutornya bergantung pada mass, kecepatan, dan jari-jari. Terus Anda tanya, loh kenapa kok bisa M kali V kali R? Kok enggak mau M kali V dibagi R? Kok enggak mau M kali R per V? Ya enggak tahu. Justru kita ditanya enggak tahu. Terus gimana Kipin? Ya karena kita enggak tahu, ditulis tergantung pada M, V, R, maka di sini kita kasih lambang X, Y, Z. Ya. Jadi kita tentu X, Y, Z-nya ini. Yang penting dimensi sebelah kiri sama dengan kanan itu sama. Tujuannya apa? Kenapa kok nggak mau dijadiin nomor? Ini tujuannya supaya nanti kita bisa tahu pangkatnya pangkat min atau pangkat ber. Anda perhatikan. Oh gaya, dimensi daripada gaya itu adalah M, L, T, min 2. Loh, Kipin kok bisa tahu apal MLT2? Anda harus paham ya, basic daripada dimensi. Anda perlu tahu gaya itu adalah poda berat, bukan poda wiwet ya. Ini gaya ini sama dengan berat, simbolnya sama-sama W, W-nya weight sama W-nya word ya. Kalau yang word itu yang huruf besar ya, jadi rancu ya. Jadi gaya Kipin tulis M kalikan A. M ini apa? M ini kilogram. A ini apa? Acceleration satuannya apa? Meter per detik kuadrat. Maka dimensinya adalah kilogram. M length, L
min 4x ditambah Y ya. Kipin kenapa kok Kipin mau urut ya? Secara dimensi memang harus urut MLT, theta dan sebagainya. Oke? Terus gimana cara mau nyari X, Y, Z-nya Kipin? Gampang ya. Kipin hapus yang di sini ya supaya enak kelihatan. Nah, cara nggak jawabnya gampang. Kita lihat, oh dimensinya M ya, M sebelah kiri, M sebelah kiri di sini pangkat 1, sebelah kanan itu adalah min X. Oh, berarti aku bisa ngomong X-nya sama dengan min 1. Lewat. Yang kedua, L di sini sebelah kiri, L-nya adalah 2 ya. Sebelah kanan L adalah 2 Z. Berarti Kipin bisa bilang Z-nya 1. Oke? Lewat ya. Oh, ada T di sini. Kipin tulis T. Sebelah kiri T itu pangkatnya min 3. Sebelah kanan T-nya adalah 3X. Oke, ya sudah, X-nya min 1 ya. Sebenarnya Kipin mungkin nggak Kipin kalau aku dari sini T min 3 sama dengan 3X, X-nya ketemu min 1, terus di sini tepat ada X-nya nggak sama, jawabannya tidak sama. Oh, berarti soalnya itu salah ya, harus sama. Jadi nggak mungkin kalau X kamu dapat dari M ketemu min 1, T juga ketemu min 1. Tapi kalau nggak sama, berarti ada dua kemungkinan, kamu salah penurunan ataukah gurumu yang ngasih formulanya salah. Oke, jadi jangan ragu-ragu. Oke, lanjut ya. Jadi kita nggak perlu nulis T sebenarnya ya. Terus gimana Kipin? Oh, mau nyari lihat theta. Kalau theta sebelah kiri di sini tidak ada theta, ya kamu kasih 0. Udah ya. Sebelah kanan ada theta. Oh, min 4x ditambah Y. Lah, karena X-nya diketahui min 1, berarti Kipin tulis 0 sama dengan masukkan min 1. Berarti ketemu 4 ditambah Y, berarti Y-nya didapat min 4. Ya. Oh, kalau Y-nya sama dengan min 4, maka formula ini nanti menjadi P sama dengan E sigma pangkat X-nya min 1, Y-nya pangkat min 4, A-nya pangkat Z-nya pangkat 1. Jadi nanti bisa ditulis P sama dengan E kali A per sigma T pangkat 1. Selesai. Loh Kipin, kalau nulis gini tak gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau formula, kalau usahakan kalau pangkat min, ya Anda pindahkan ke bawah. Oke, ya jadi kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalnya ada kekeliruan, Anda boleh DM Kipin. Lanjut ya. Lanjut kita nomor 5 ya. Lanjut dengan nomor 5. Di sini ada soal ya, nomor 5. Nah, nomor 5 di situ ada tulis mudah ini. 5 ini mudah ya. Nomor 5 diameter silinder ya. Diameter silinder ya. Diameter silinder sama dengan 0,5 cm ya, dengan tinggi sama dengan 1,5 cm ya. Tentukan volume silinder ya dengan aturan angka penting, Oke, gimana caranya kita bikin ya? Kalau sudah soal seperti ini Anda harus paham loh ya. Dalam arti Anda paham itu rumusnya volume silinder itu apa. Jadi Anda harus hafal volume silinder, volume bola, volume balok atau macam-macam, volume kerucut. Entah hal-hal seperti itu sekecil itu sudah Anda dianggap paham ya. Nah, cuma cara penulisannya aja mungkin Anda perlu Kipin ulang kembali ya. Kalau aku punya di sini 1,2, itu adalah 2 angka penting. Kalau aku punya 1,23, itu adalah 3 angka penting. Gampang Kipin. Berarti kalau ono 3 angka ya 3 angka penting, ya kan? Oh, kalau aku punya 1,230, ya ini berarti 4 angka penting. Ini gampang lah. Oh, memang ono 4 angka. Nah, Kipin nulis. Kalau aku punya 0,2, ini dianggap 1 angka penting. Loh, kenapa? Karena 0 ini gak dianggap. Loh, kenapa kok 0 ini dianggap? Ya karena 0 di belakang. Ini Anda
Anda harus paham ya. Kalau Anda tidak paham ini, wah cilaka di sini ya. Terus kalau Kipin kasih katakanlah gini, oh kalau aku punya di sini adalah 0,02, berapa angka penting? Ya satu angka penting, karena 0 di depan tidak pakai. Tapi kalau Kipin punya 0,020, berapa angka penting? 2 angka penting. Kenapa? 0 di belakang ini ikut. Ini logik. Jadi Anda harus paham, oh berarti 0 itu bisa ikut bisa enggak? Ya tergantung dia letaknya di mana. Nah, kalau Kipin punya di sini adalah misalnya 0,02, tak kasih 0,3. Ini berapa angka penting? Ini 3 angka penting. Loh kenapa? 0 kalau diapit itu ikut. Ya, jadi hal sekecil ini Anda harus paham ya. Nah, Kipin kalau nggak ada koma, oke. Kalau tak kasih 2, 3, berapa angka penting? 2 angka penting. Tapi kalau aku tulis 2, 3, 0, berapa angka penting? Ya 2 angka penting. Loh kenapa? Loh kok tadi ini 0 ikut, kok ini 0 nggak ikut? Ya, karena kalau tidak ada koma, 0 itu tidak dianggap. Ya, tapi kalau ada koma, 0 itu dianggap kalau dia di belakang. Jadi ini Anda harus paham dulu. Setelah Anda paham ini, Anda baru bisa ngerjakan. Oke? Nah, sekarang kita nulis. Apa hubungannya Kipin? Oh, kita nulis gini ya. Volume silinder, jawab. Volume silinder sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Ya, Pi kali R kuadrat kali T. Ya sebenarnya bukan perlu aku nulis gini. Luas alas kali tinggi. Luas lingkaran dikali tinggi. Pi R kuadrat kali tinggi. Udah ya. Nah, sekarang kita nulis. VS volume silinder, Pi itu adalah 3,14 ya. R ini adalah berapa R ini ya? R ini 1, diameternya 0,5, berarti jari-jarinya adalah 0,25. Kipin tulis 0,25 dikali 0,25. Kipin tulis gini, Kipin jabarkan aja, dikalikan tingginya 1,5. Ya kan? Wih, luar biasa ini ya. 0,25 kali 1,5. Nah, pada waktu Anda mengerjakan seperti ini ya, ini berapa angka penting? Ini adalah 2 angka penting. Ini adalah 2 angka penting. Ini adalah 2 angka penting. Ini angka pentingnya berapa? 3 angka penting. Betul? Salah. Loh kenapa kok 3 angka, bukan 3 angka penting? Ini bukan angka penting ya. Jadi Pi 3,14 ini bukan angka penting. Loh kenapa kok Kipin? Oh ya bukan. Dia tidak ada satuan. Jadi dia bukan angka penting. Jadi jangan panik. Loh maksudnya Kipin tulis 2 angka penting, 2 angka penting, 2 angka penting gimana? Maksudnya gini. Kalau misalnya aku punya soal 4,2 dikali 1,34 ya, Kipin tidak punya kalkulator. Misal Kipin kasih gini ya, Kipin kasih misalnya 2,31 dikali 4,1 ya. Kalau dikali hasilnya, kalau Kipin pakai kalkulator 9,471 ya. Kalau Kipin pakai kalkulator ketemunya 9,471. Ini adalah 3 angka penting, ini adalah 2 angka penting. Karena perkalian harus dijadikan angka penting yang paling kecil. Kalau aku punya hasil perkalian ini 9,471, berarti ini harus dijadikan sampai 2 angka penting. 2 angka penting berapa? Ya sampai di 9,4. Berarti Kipin tulis 9,4. Karena 7 bisa naik ke sini. Ya. Jadi penting Anda penting apa perkalian ini. Anda tengoklah perkalian Kipin yang di apa namanya, di seri 1, seri 2 mengenai angka penting ya. Wah, kalau gini hitungannya susah ini ya. Kita nulis ya. Bagaimana kalau ini 3,14 kali 0,25 dikali 0,25 dikali 1,5. Oke, kalau kita hitung ya, kita hitung berarti VS sama dengan ya. Wah, ini harus pakai kalkulator ya. Ya, harus pakai kalkulator. Kita tidak punya kalkulator. Ya.
Ya, mohon maaf dengan perangkat yang sama di kalkulator ya. Kipin hitung ketemunya tadi 0,94375. Oke. Dengan kalkulator begini. Oh, harus jadikan dua angka penting. Dua angka penting di mana? Di sini. Nah, ya, kalau di sini berarti harus sampai D29 ini. Nah, pada waktu di 29 ini Anda lihat apakah ini bisa naik ke sini. Kalau 4 tidak bisa naik ke sini, berarti dijadikan 0,2. Ditulis 2. Tapi seandainya kata ini bukan 4, tapi di sini 6. Oh, 6 bisa dibulatkan ini, berarti nanti jadi 0,3. Betul ya? Jadi karena ini 4 ya berarti nggak bisa dibulatkan ke atas, berarti ya jawabannya 0,29 ya. Jadi cara penulisannya seperti ini ya. Jadi Anda harus tahu kalau perkalian dilihat dari angka penting yang paling kecil, kalau penjumlahan dilihat dari koma yang paling sedikit. Artinya apa? Koma yang paling sedikit, Kipin kasih contoh. Kipin kasih contoh. Kalau aku punya 24,321 ditambah 4,35 ya. Kalau dijumlah berapa hasilnya? Kipin tulis diijir aja 24,321 4,35, Kipin tulis ditambah berarti jadi 1768. Berarti ditulis sama dengan 28,671. Belum selesai. Sama dengan ini komanya 3. Ini komanya 2. Berarti final answer-nya harus di koma yang berarti jawabannya harusnya 28,6. Yang terakhirnya 7 setelah 71, 1 nggak bisa naik ke atas, berarti dia tetap. Seandai kata di sini 7 ya, seandai kata Kipin kasih 6, seandai kata Kipin kasih ini 6, berarti ini 28,676. Oh, karena setelah 7 itu 6 ini melebihi 5, berarti ini bisa naik ke sini menjadi 8. Paham ya? Jadi bahasanya seperti ya. Jadi bisa dinaikkan karena ini 6, maka lebih dari 5, maka ini bisa naik ke sini. 7-nya ditambah 1 berarti jadi 8. 28,68 kasih buka kurung 1, 2, 3, 4 angka. Ya, jadi cara jawabnya seperti ini. Oh, Kipin, yakin? Oke, Kipin kasih satu lagi. Kalau Kipin punya 0,3241 ditambah 0,025, ya misal katakan Nabi gitu Kipin kali, ya misal. Oh, kalau ini dijumlah berapa? Cara menjawabnya Kipin tulis 0,3261 ditambah 0,025 gitu ya. Kipin tulis di sini kalau dijumlahkan berarti tinggal 0,3115 ya. 0,3511 berarti Kipin tulis 0,3511. Kita lihat di belakang koma ini ada 4 angka, di belakang koma ini adalah 3 angka ya, 3 angka di sini 4, di sini 3, berarti kamu harus jadikan 3 angka di belakang koma. Bukan dilihat jadi 4, jadi yang belakang angka koma yang paling kecil. Kalau penjumlahan pengurangan sama ya, makanya Anda harus dengarkan urutan di fitnya Kipin. Berarti harus jadikan di sini berarti sama dengan similar dengan 0,351 bisa berubah menjadi 2 atau bisa tetap di sini tetap. Kenapa tetap? Karena setelah 1 ini di bawah 5 tidak bisa dibulatkan ke atas. Setuju? Berarti jawabannya kita nulis adalah 3 angka. Paham ya? Cara jawabnya itu seperti ini. Lanjut next supaya tidak panjang lebar, kita langsung nomor 6 ya. Nomor 6 ya. Sebentar lagi selesai ya, cuma 8 nomor ya. Nomor 6 ya. Nomor 6 ya. Habis ini Kipin ungkap. Nomor 6 ini paling gampang. Oh, ngapain Kipin jelaskan
yang tadi penjumlahan, di sini soalnya nomor 6 angka penting ya. Hitung dengan angka penting. Hitung dengan angka penting, dia bilang. Soal A. Ya. Di sini ada tulis 245,425 ditambah 25,32. Kalau soalnya begini ya kayak tadi ya soalnya ya. Habis waktu tadi. Lanjut Kipin tulis 245, kita tulis saja hijau 245,425, di sini 25,32. Kalau ini dijumlah berarti 5, 4, di sini 7, ini 0, 10 tambah 1 berarti 7, berarti ini 2. Dan berarti hasilnya adalah 270,745. Belum selesai. Di sini 3 angka, di sini 2, berarti harus jadikan 2. Kalau jadikan 2 berarti jawabannya 2705, berarti menjadi ini koma menjadi 7. Paham ya? Oh, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti menjadi 5 angka. Paham ya? Jadi cara jawabnya seperti itu. Nomor B Kipin tulis ya. B Kipin tulis 352,21 dikurangi 45,7. Oh, kalau pengurangan sama aja, kita tulis pengurangan, kita tulis di sini 352,21 45,7 tinggal dikurangi 1 kurang 2 pinjam 1 12 berarti 5, di sini tinggal 1 berarti 11 kurang 5 6, betul ya? Berarti ini 4 ya juga 0 berarti 3. Jawabannya ada 306,51. Belum selesai. Anda lihat di sini 2 angka, di sini 1 angka, berarti harus jadikan di 1 angka. Nah, kalau jadikan 1 angka, 1 ini nggak bisa naik, berarti jadi 306,5 sama dengan berapa angka penting? Anda tulis di situ ada 3065, 1, 2, 3, 4, berarti 4 angka. Paham ya? Lanjut Kipin nomor C ya. Nomor C Kipin geser ya supaya cepat aja ya. C di sini ada soal mengatakan 0,0002500 gila ya, gila pol dikalikan 40,0. Oh, perkalian ya. 0,0002500 kali 40,0. Ya, caranya apa? Ini angel ini. Ya. Nah, Anda lihat, ini berapa angka penting? Nah, bukan dilihat dari komanya, bukan. Ini bukan penjumlahan pengurangan tapi perkalian. Oh, ini adalah 4 angka penting. Kalau ini adalah 3 angka penting. Jadi nanti Anda kalikan harus dijadikan 3 angka penting. Nah, sekarang cara ngaline gimana? Ya wis empuk. Ya, kita tulis saja. Kita hitung secara eksponen ya supaya enak kita pakai secara eksponen aja ya. Kita tulis di sini 25 ya, 25 dikali 10 pangkat berapa? 25 kali 10 pangkat 1 2 3 4 5 pangkat min 5. Betul ya? Betul ya, 25. Mungkin ada yang masih bingung. Kok bisa ya 25 kali 10 pangkat min 5? Kadangkala masih bingung. 25 kali 10 pangkat 5 kan 25 dibagi 100 ribu. Ya, kadang-kadang masih bingung. Oh, masih bingung lagi kok bisa 25 bagi 100 ribu. Anda lihat nolnya ini kok bisa dihitung. Ya, tinggal 1, 2, 3, 4, 5 berarti 25 per 100 ribu. Paham ya? Ada mungkin semoga ngerti, semoga mengerti ya. Kipin tidak memakai bilangan baku. Cara perhitungan Kipin tidak memakai bilangan baku. Dikalikan Kipin tulis ini 40. 40,0 nggak penting lah. 40. Kipin tulis 25 kali 40. 25 kali 4 itu 100. Ada 0 satu lagi, di sini 10 pangkat min
Ini 10 pangkat min 5. Ya, Kipin kembalikan. Oh, 10 pangkat 5. Artinya gini, artinya Kipin tulis adalah 1, 2, 3, 4 lah 0, betul ya? Jangan panik. Ini 10.000, 10 pangkat 3 sama 10 pangkat min 5. Berarti tinggal 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu 1/100. Artinya 0,01. Betul ya? 0,01. Nah, ini belum final answer. Kita harus jadikan 3 angka penting. Maka jadinya adalah 3 angka penting berarti sampai di sini. 0,0100. Ditulis 3 angka penting. Loh, Kipin ini dibilang, dihilangkan. Enggak pakai 0 pun ya nilainya 0,01. Paham ya? Jadi caranya itu seperti itu, step by step. Kalau Anda kepengen tahu ini, Anda bisa dilihat di videonya Kipin ya, di serian. Kipin ini kan langsung ucap soal. Yang D Kipin tulis, yang D di sini ada soal akar 0,0256. 0,0256. Oh ya apa Kipin? Wah, aku gak ngerti Pak. Aku nulisnya gini aja, manual Kipin tulis 256, tak tulis 256 per 1, 2, 3, 4 berarti 10.000 ya. Berarti 256 kalau dikeluarkan berarti menjadi 16. 10.000 berarti keluar jadi 100. Berarti ini jawabannya 0,16. Betul? Tapi belum selesai. Kenapa Kipin belum selesai? Di sini berapa angka penting? Ya, ini berapa angka penting? Ini adalah 3 angka penting. Loh, kok bisa Kipin? 0 ini gak dihitung. 1, 2, 3 angka penting. Maka ini harus jadikan 3 angka penting. Lah 3 angka pentingnya gimana Kipin? Aku jawab 0,16. Betul? Salah. Harus jadikan 3 angka penting. Supaya jadi 3 angka penting, 0,16 tambah 0. Lah, loh 0,160 sama 0,16 sama nilainya sama. Nilainya sama. Cuma bedanya harus jadi sebentar dari TikTok sebentar. Nah, oke. Ya, berarti harus ditambahkan 0 jadi 3 angka. Ya, jadi kalau kepingin tahu lebih detail ya Anda dengarkan di videonya Kipin ya. Nomor 7 kurang 2 nomor lagi ya, habis ini Kipin rukat. Nomor 7 ya, di situ ada tulis ya, nomor 7 sebuah batu ya, sebuah batu bata. Nomor 7 sebuah batu bata mempunyai ketebalan, dia bilang mempunyai ketebalan berapa ini? Ketebalan 5,80 cm ya. Jika batu bata tersebut jika batu bata tersebut ditumpuk, bahasanya aneh ya, ditumpuk 25 bata, maka tinggi batu bata tersebut aneh tulisannya, harusnya gini, maka tinggi batu bata sekarang adalah ya, atau mungkin ketebalan batu bata sekarang berapa ya. Caranya gimana? Dia bilang dengan adalah, otomatis harus dengan angka penting ya. Cara nulisnya gimana? Gampang. Kamu kan punya tahu batu bata tebelnya 5,8 ya. Kamu punya batu bata nih 5,8. Ini tebalnya 5,8. Oh, ada ditumpuk sampai di 25, sampai ditumpuk 25 bata ya. Berarti nanti tingginya berapa gitu kan ya, tingginya berapa? Gampang. Cara nulisnya gimana? Gampang. Ini nalar SD bisa kok, gampang ya. Berapa setelah batu bata tebalnya 5,8 ditumpuk 25 bata sampai ke atas, tingginya berapa? Cara jawabnya
tingginya sama dengan ya 25 dikali 5,8. Berapa kalau dihitung? Kita hitung ya. 25. Kipin ngicir ya. Ngicir aja manual aja ya. Enak kalau ngicir manual itu enak santai gitu ya. Nah, kalau Anda bisa punya cara cepat pakai sempoang ini bisa boleh ya. Nanti suatu saat Kipin kasih cara cepat ya. Oke. Nah, di sini 5 kita tulis 04 ya. Nyimpen ya, kadang kita 2 kali 8 16 berarti 20, betul ya. Terus 5 kali 5 25, nyimpen 2, 5 kali 2 10 berarti 12. Berarti Kipin tulis 0541. Ada lagi gini Kipin kasih cara ngitung. Kalau Anda mau ngitung dengan cepat itu sebenarnya gampang ya. Kita bisa ngitungnya begini. Kipin tulis ya 2558 di kepala Anda, di logik Anda harus peletakannya seperti ini supaya Anda bacanya sama. Cara kali ini sebenarnya konsepnya ini dengan ini ditambah dikali ya, nanti ini artinya dikali, terus ini semuanya nanti ditambah ya. Kita nulis ya coba ya, kita cara aturannya gini, kita coba lihat sama aja ya. 5 kali 8 40, 4 itu di kepala, 5 kali 5 25, 25 ditambah 16 berarti sama dengan 41 ditambah 4 berarti 45, nyimpan 4, 2 kali 5 10 ditambah 4 berarti 41. Kalau Anda bisa secara logik ngawang ini cepat ya. Jadi 25 kali 58 Anda lihat 8 tek langsung ya 1450. Oke, Kipin tidak membahas ini, nanti topiknya khusus nanti ya. 1450. Kipin tulis 1450 karena ada koma begini berarti jawabannya begini. Betul ya? Nah ya, ada koma ini berarti jadi kayak begini. Nah, sudah betul nggak Kipin? Belum selesai. Ini kan Kipin baru ngitung 25 kali 5,80. Ya jawabannya 14,50 cm. Ya, belum selesai. Nah, ya, harus jadikan dengan angka penting. Loh, kalau perkalian jadi angka penting yang paling kecil ya Kipin? Yes. Ini berapa angka penting? Ini adalah 3 angka penting. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan ini berapa angka penting, ini berapa angka penting, Anda nggak mungkin bisa ngerjakan soal itu. Jadi dasar itu saat dasar itu Anda harus ngerti. Oh, ini 3 angka penting, ini 2 angka penting, ini bukan angka penting. Loh, kenapa? Dia bilang tumpuan 25 bata. 25 bata itu bukan asumsi angka penting. Artinya logika 5,8 tambah 5,8 tambah 5,8. Jadi 25 ini jebakan. Kadang-kala ada ini. Oh, ini 2 angka penting. Ya, 2 angka penting. Terus harus dijadikan kalau perkalian jadikan 2 angka penting. Berarti nanti jadinya adalah segini. 14, 5 bisa naik ke atas berarti jadi 15. Ya, jebakan kalau gurunya kasih begini salah. Oh, ditumpuk 125 bata. Berarti 125 kali ini 125 ya. Misalnya di sini adalah 3 angka penting, di sini 5 angka penting, berarti jadikan 3 angka penting salah. Ya, jadi tumpukan bata itu bukan angka penting, jebakan. Betul ya? Jadi Kipin tulis di sini bukan angka penting, bukan angka penting, bukan. Ya, bukan angka penting. Oke? Terus nulisnya gimana? Oh, berarti jadikan 3 angka penting. Kalau 3 angka penting berarti jadikan sampai di sini. Berarti Kipin tulisnya 14,5 cm sama dengan 3 angka. Harus seperti ini cara penulisannya. Ya. Oh, Kipin kan sama itu 14,50 sampai 14 sama. Cuma kan dia bilang dengan aturan angka penting ya, berarti Anda harus ikuti aturan mainnya. Oke, lanjut ya. Yang terakhir nomor 8 Kipin tutup. Ya. Oke, nomor 8 ya. Nanti kalau kurang kita bisa bahas lagi pada waktu sekolah masuk, kita bahas lagi satu persatu ya. Jadi VT-nya ini enak, sudah lengkap. Jadi Anda tinggal lihat ya. Luas sebuah persegi, dia bilang luas sebuah persegi ya. Luas sebuah persegi adalah 144 cm. Oke, terus dia tanya, penting ini, terus dia tanya keliling persegi.
keliling persegi. Hitung keliling persegi. Hitung keliling persegi dengan aturan angka penting. Kipin singkat begini ya. Cara jawabnya gimana? Anda jawab, oh gampang Kipin. Ya, luas itu sama dengan 144. Luas itu S kuadrat sama dengan 144. Anda dengan lantainya. Oh berarti S-nya sisinya adalah 12 cm. Anda dengan lantainya 12 cm. Oh 100 aku gampang. Betul? Kalau Anda nulis ini adalah salah. Kalau Anda tulis ini salah. Oh, betul loh. S kuadrat 144 berarti S-nya 12. Salah. Dengan aturan angka penting harus ditulis S-nya sama dengan ini aslinya berapa angka penting? Ini adalah 3 angka penting. Maka harus dijadikan 12,0. Inilah. Kalau Anda jawab ini benar. Kalau ini ya Kipin hapus supaya Anda paham untuk belajar ini. Jangan mentang-mentang tahu S kuadrat 144 berarti S-nya tulis 12. Ya kalau bukan soal mengenai angka penting, no problem, itu benar. Tapi kalau mengenai angka penting, ya salah. Lanjut ya. Keliling. Nah, ditanya keliling. Ya, ini penting. Keliling. Keliling sama dengan 4 kali S. Iya toh, dengan lantainya, oh 4 kali S. Aku nulis, berarti 4 dikalikan 12,0. Berarti 4 kali 12,0 berarti 48,0. Oh, ini 1 angka penting, ini 3 angka penting, berarti dijadikan 3 angka penting. Ya sudah, sama dengan 48,0, 3 angka penting. Betul? Atau ini, oh ini 3 angka penting, ini 1 angka penting, berarti harus jadikan 1 angka penting. 4 ini 1 angka penting, ini 3 angka penting. Oh perkalian, kalau perkalian itu harus jadikan angka penting yang paling sedikit. Berarti aku nulisnya harus dalam 1 angka penting. Berarti aku nulis ini. Berarti jadinya adalah 50. Betul? Kenapa? Karena 4 ini bukan angka penting. Ingat 4 ini bukan angka penting. Yang angka penting inilah yang angka penting. Karena 4 ini gak ada satuan, bukan angka penting. Jadi 4 kali 12,0 ya Anda harus jadikan seperti ini. 4 kali 12,0 berarti ya 48,0. Ini berapa angka penting? 3 angka penting ya sudah, tetap 48, ya 48,0. Berarti itu tulis 3 angka penting. Ini yang seandai kata, yang terakhir ini, seandai kata, Kipin ambil ini. Misalnya Kipin tulis ini, ya soal ini Kipin ganti. Ya, misalnya Kipin punya soal ini. 4 cm dikalikan 12,0 cm. Berapa kalau dihitung? Oh ya sudah, 4 kali 12 ya, Kipin ciplak 48,0 cm. Oh ini berapa angka penting? Ini 1 angka penting. Kalau ini 3 angka penting. Berarti kalau perkalian harus dijadikan angka penting yang paling kecil. 4 cm 1 angka penting. Ini 3 angka penting. Berarti harus jadikan 1 angka penting. Lah, kadang-kala siswa itu susah loh mau bikin 1 angka penting. Loh ya apa berarti? Berarti nulis yang ini tok Kipin. Ya salah. Mosok nilai 48 podo B4 nalaran. Mosok nilai 4 itu podo B8. Cek mendingan aku nulis 40. Ya dah. Kalau aku nulis 48 ya salah. Nek 48 ini 2 angka penting. Padahal sudah jadi 1 angka penting. Supaya jadi 1 angka penting, kamu lihat 4 setelah 4. Ya ini 8, ekornya 8. Bisa naik ke sini. Berarti jadi 5. Tapi gak boleh Anda tulis 5. Ditulis 50. Ini podo B 1 angka penting. 48 kan lebih dekat dari 50 daripada 48 dengan 4. Ya, kadang-kala siswa susah ngitung di sini ini variasi-variasinya sudah Kipin kasih. Ya, jadi jangan pernah oh 1 angka penting berarti jadi 4. Selain 4 gak usah dilihat. Oh 8 ini bisa dinaik ke 4 berarti jadi 5. Ditulis 5 tok.
Nggak bisa. Kalau Anda tulis 5, berarti mosok 5 cm itu pada 48. Jauh. Tapi kalau 50 cm dengan 48, kurang lebih hampir mendekati. Selisih cuma berapa? Ya, secara wajibnya seperti itu. Oke, jadi kurang lebih materinya dimensi seperti ini ya. Oke, ya, Kipin mohon maaf kalau kok dosenku koma di belakang koma enggak dianggap, 0 di belakang koma. Ya, betul. Gini, 0 di belakang koma tidak berarti siapa itu ya, nanti bisa coba dilihat di VT ya, di VT. Kalau aku punya gini 0,02 ya, 0,02 ini satu angka penting. Nolnya nggak ikut, tapi aku kalau 0,020 ya, 20 ini dia ikut, berarti 2 angka penting. Nanti coba dicek ya, nanti coba dicek ya, mungkin memang 0 di belakang koma nggak itu, tapi di posisinya di mana ya. Kalau di belakang angka dia ikut. Jadi kalau 0,0 Kipin kasih ya 0 lagi tapi ini 340 ini dia ikut, berarti 3 angka penting ya. Ini kan ya. Tapi kalau umpama tambah diapit 0,00304 gak ada, ini tetap ikut ya. Kalau tak tambah lagi ini 0,003040 0 ini ikut 4 angka penting. Kecuali, nah aku punya 4500 ini namanya 2 angka penting. Ya, biasanya kalau di Cambridge ngomongnya 2 significant figure, 4 significant figure. Ya, di situ atau mungkin 3 decimal place atau 2 decimal place, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kipin mohon maaf kalau masih ada bingung, coba di DM Kipin aja, nanti Kipin akan naikkan sesuai judulnya nanti ya. Oke, ini hanya untuk melengkapi aja, dan terima kasih yang sudah support Kipin. Kipin tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa daripada support dari kalian ya, karena live ini tujuan utamanya cuma satu, yaitu supaya terciptanya record, dan record ini akan Kipin bagikan, semoga para murid bisa mengerti, semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih, dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Yang sudah membagi-bagikan itu sama-sama ya, sama-sama yang sudah membagikan siaran live ini, terima kasih. Yang sudah bantu tab-tab itu juga terima kasih ya, diucapkan terima kasih, dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Oke, Kipin mau pamit, thank you, bye bye.